Di Seremban, Malaysia, ada satu rumah yang kini ditinggalkan semua orang. Rumah itu berdiri di ujung jalan sempit, di antara semak tinggi dan tiang listrik berkarat. Warga menyebutnya Rumah Ulu. Bukan karena letaknya di atas bukit, tapi karena, katanya, di sana pernah terdengar suara seseorang memanggil nama yang tak pernah dikenal siapapun. Pada suatu malam yang lembab dan sunyi, seorang pria ditemukan duduk di lantai ruang tamu rumah itu. Kakinya bersila, kepalanya menunduk, dan di depannya, semangkuk logam berisi sesuatu yang masih hangat berwarna merah gelap. Ketika polisi datang, mereka pikir pria itu sedang melakukan ritual. Tapi ketika lampu dinyalakan, bau besi langsung memenuhi ruangan. Di mangkuk itu bukan makanan. Itu sesuatu yang dulunya milik manusia. Kampung Ulu Temiang terletak di pinggiran Seremban. Sebuah kawasan yang tenang, dikelilingi kebun getah dan sawah kecil yang mulai ditinggalkan. Di sana, malam datang lebih cepat dan suara jangkrik sering terdengar seperti lantunan doa yang tak berujung. Di kampung itu tinggal seorang lelaki paruhbaya. Orang-orang memanggilnya Pacik Penyembuh. Tubuhnya kurus, langkahnya perlahan, dan hampir setiap malam lampu rumahnya tetap menyala sampai larut. Ia dikenal ramah, tidak pernah meminta bayaran, hanya meminta doa. Orang-orang datang kepadanya dengan berbagai keluhan. Sakit misterius, anak yang sering ketakutan di malam hari, atau tubuh yang tiba-tiba berat seolah ditindih sesuatu. Dan anehnya, mereka yang datang, hampir semuanya sembuh. Kadang setelah ia membaca ayat pendek, kadang setelah ia menepuk pundak pasiennya 3 kali. Warga percaya, Pacik ini diberi anugerah oleh Tuhan. Tapi sebagian lain berbisik bahwa kemampuannya bukan berasal dari doa. Bahwa setiap kali ia menyembuhkan seseorang, ada lilin yang padam di ruang belakang rumahnya. Namun rumor itu hanya dianggap cerita kampung, sampai malam di mana seorang ibu datang, membawa anaknya yang demam dan terus mengigau. Malam itu, udara di kampung Ulu Temiang terasa berat dan lembab. Kabut tipis menyelimuti halaman rumah sang penyembuh ketika seseorang mengetuk pintu dengan panik. Seorang ibu datang sambil menggendong anak laki-lakinya yang demam tinggi. Tubuh anak itu menggigil, namun kulitnya terasa membara. Dari mulutnya keluar bisikan-bisikan aneh, kata-kata yang tidak menyerupai doa, bukan pula bahasa manusia yang dikenyal penduduk kampung itu. Penyembuh itu menatap lama anak tersebut sebelum akhirnya meminta agar ritual dilakukan di rumahnya sendiri. Ia menyebut penyakit sang anak bukan sekedar demam, melainkan sesuatu yang menumpang di dalam tubuhnya. Warga yang ikut membantu melihat bagaimana ia menyiapkan segala sesuatu dengan rapi. Di ruang tengah, ia menata dupa, air bunga, 7 lilin kecil, serta sebuah mangkuk berisi abu hitam. Lantai kayu dilukisi simbol-simbol berpusar menggunakan kapur putih. Bentuknya tidak menyerupai huruf manapun, seperti pola yang dibuat oleh tangan yang pernah mengingat sesuatu yang jauh lebih tua dari manusia. Setelah semua siap, pintu rumah ditutup. Sang ibu diminta menunggu di luar, ditemani 2 tetangga yang mulai gelisah mendengar suara dari dalam. Mula-mula hanya doa lirih, namun perlahan nada suaranya berubah menjadi berat dan bergetar, seperti 2 suara yang berbicara bersamaan. Beberapa saat kemudian, seluruh rumah terasa bergetar halus, dan di antara sela-sela rapalan yang tidak dikenali, terdengar tawa kecil.
tawa anak-anak yang datang dari arah tempat anak itu dibaringkan. Dari luar rumah itu, malam tampak seperti malam-malam biasa di kampung. Namun bagi mereka yang berdiri di depan pintu penyembuh itu, segalanya terasa berbeda. Suara doa yang semula lembut kini terdengar memecah. Nada suaranya meninggi, seperti seseorang yang berusaha menahan sesuatu yang hendak keluar dari tubuhnya. Beberapa kali terdengar hentakan kaki di lantai kayu, lalu sesuatu yang mirip teriakan, tercekik, lalu tertawa. Bau logam perlahan menggantikan harum dupa yang sebelumnya memenuhi udara. Asapnya menebal, keluar dari celah jendela bersama cahaya merah samar, seperti pantulan api yang terpantul dari sesuatu yang bergerak. Salah satu tetangga mengaku mendengar bunyi aneh dari dalam, seperti detak jantung raksasa yang berdentum di bawah lantai. Bunyi itu muncul perlahan, teratur, seperti sesuatu yang sedang berdenyut dan tumbuh, lalu berhenti, kemudian mulai lagi. Mereka yang berdiri di luar rumah saling berpandangan, tak berani mengetuk atau memanggil. Bahkan ibu yang membawa anaknya tadi hanya bisa memegangi dada, tubuhnya bergetar menahan air mata. Kemudian, tiba-tiba, semuanya berhenti. Suara doa lenyat. Asap berhenti keluar dari celah jendela. Hanya tersisa hening yang pekat, seolah udara pun menunggu sesuatu untuk terjadi. Beberapa detik terasa seperti menit, dan di tengah kesunyian itu, seekor anjing menyalak dari kejauhan, satu kali, pendek, lalu diam. Tidak ada lagi yang berani mendekat malam itu. Pagi berikutnya, kabut belum sepenuhnya terangkat dari tanah kampung Ulu Temiang ketika warga melapor ke pihak berwajib. Tidak ada yang berani mendekati rumah penyembuh itu sejak malam sebelumnya. Asap masih tampak keluar dari atapnya, tipis dan berbau seperti besi terbakar. Ketika polisi tiba, pintu rumah ditemukan terkunci dari dalam. Mereka memanggil beberapa kali, tidak ada jawaban. Setelah beberapa menit, salah satu petugas mendobrak paksa. Pintu terbuka dengan suara kayu patah dan aroma yang langsung membuat beberapa orang mundur. Di dalam, udara lembab dan panas. Lilin-lilin telah meleleh hingga menyatu dengan lantai. Dinding dipenuhi noda hitam seperti jelaga. Dan di tengah ruangan itu, 3 tubuh terbaring tanpa nyawa. Salah satunya adalah ibu yang semalam datang membawa anaknya. Tubuhnya kaku dalam posisi sujud, sementara sang anak terbaring di pangkuannya, matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Di sudut ruangan, penyembuh itu duduk bersila. Wajahnya tenang, kedua matanya terbuka menatap kosong ke arah simbol kapur di lantai. Darah yang telah mengering menutupi pipi dan dagunya. Seolah baru beberapa jam lalu mengalir deras dari hidung atau mulutnya. Di depannya, sebuah mangkuk tanah liat masih terletak di posisi semula. Isinya, potongan kecil jaringan berwarna merah pucat, menyerupai otak manusia yang telah tercampur dengan abu dupa dan cairan bunga. Simbol di lantai, lingkaran dengan 3 garis berputar ke arah berlawanan jarum jam, kini tampak seolah berdenyut samar di bawah cahaya pagi yang masuk lewat jendela. Ketika salah satu petugas mendekat, penyembuh itu masih dalam posisi yang sama. Mulutnya sedikit terbuka, dan dari bibirnya terdengar suara pelan, hampir seperti gumaman. Atau mungkin hanya napas terakhir yang tersisa. Kalimat itu begitu lirih, hampir tidak terdengar, namun cukup untuk membuat ruangan itu terasa lebih dingin. Ia berkata bahwa segalanya sudah selesai, bahwa yang jahat sudah keluar. Beberapa jam setelah penemuan di rumah itu, penyembuh tersebut dibawa ke kantor polisi daerah Seremban. Ia duduk diam di ruang interogasi. Tangannya diikat longgar di depan meja logam, sementara 2 penyidik mengamatinya dari balik kaca satu arah. Sejak awal, ia tidak melawan.
tidak marah, tidak menyangkal. Ia hanya menatap lurus ke dinding kosong di sisi kanan ruangan, seolah ada sesuatu di sana yang tidak dilihat oleh orang lain. Petugas yang memeriksa catatan video mengaku mendengar suara lain di dalam rekaman. Bisikan halus, seperti nafas seseorang yang berbicara tepat di belakang kamera. Namun ketika mereka memutar ulang rekaman dan melihat grafik audio, tidak ada tanda suara apapun. Hening, seolah ruangan itu memang kosong. Penyembuh itu kemudian berbicara pelan, tidak kepada polisi, tapi kepada sudut ruangan yang ia tatap sejak awal. Ia mengatakan sesuatu tentang roh yang lapar, dan bahwa jika tidak diberi tempat, ia akan memakan apapun yang paling dekat dengannya. Kata-kata itu diucapkan dengan datar, tanpa emosi, seolah sedang menjelaskan hal yang sangat biasa. Selama interogasi berlangsung, perilakunya semakin ganjil. Ia sering tersenyum kecil tanpa alasan, kadang tertawa pelan, lalu berhenti tiba-tiba, seakan mendengarkan seseorang berbicara di telinganya. Namun matanya tetap tenang, tidak kosong, tidak gelisah. Justru seperti seseorang yang sepenuhnya yakin akan sesuatu yang orang lain tidak mampu pahami. Beberapa penyidik mulai menolak masuk ruangan itu setelah malam ketiga. Mereka mengaku setiap kali mencoba berbicara dengannya, suhu ruangan tiba-tiba menurun dan dinding kaca mengembun dari dalam. Dan di setiap rekaman video malam hari, selalu ada satu hal yang sama. Ia duduk diam, menatap ke arah yang sama, tersenyum samar, seolah seseorang di sana sedang membalas tatapannya. 3 hari setelah interogasi terakhir, suasana di kantor polisi Seremban mendadak berubah. Pagi itu, seorang petugas jaga mendapati ruangan isolasi yang ditempati si penyembuh terasa lebih dingin dari biasanya. Udara di dalamnya lembab, seperti ruang bawah tanah yang tidak pernah tersentuh cahaya. Ketika pintu dibuka, tubuh pria itu ditemukan bersandar di sudut sel. Kepalanya menunduk, kedua matanya terbuka lebar, seolah masih menatap sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada luka, tidak ada tanda perlawanan, tidak ada benda yang bisa digunakan untuk melukai diri sendiri. Namun yang paling aneh adalah dinding sel. Di permukaannya, terdapat puluhan simbol yang sama seperti yang ditemukan di rumahnya. Lingkaran dengan 3 garis berputar ke arah dalam, ditulis dengan sesuatu yang tampak seperti abu dan darah yang mulai mengering. Setiap simbol tampak dibuat dengan sangat hati-hati, seperti dilakukan oleh seseorang yang tahu persis apa artinya. Petugas yang pertama kali masuk mengaku mencium bau dupa menyengat di udara. Masalahnya, ruangan itu adalah sel steril. Tidak ada dupa, tidak ada sumber api, dan tidak ada cara bau seperti itu bisa muncul. Ketika tim medis datang, suhu tubuh penyembuh itu tercatat lebih rendah dari normal. Dingin, seperti tubuh yang baru saja ditinggalkan ruh beberapa jam sebelumnya. Namun waktu kematiannya tidak bisa dipastikan. Beberapa jam kemudian, salah satu penyidik yang pernah menginterogasinya mengaku mendengar sesuatu dari ruang CCTV. Sebuah bunyi lirih, seperti nafas yang datang dari mikrofon di sel kosong itu. Dan sesaat sebelum suara itu hilang, terdengar desisan lemah, hampir seperti seseorang sedang tertawa pelan. Kasus itu akhirnya ditutup seminggu kemudian. Laporan resmi menyebutkan penyebab kematian sang penyembuh sebagai akibat dari gangguan mental ekstrim dan dehidrasi.
Tidak ada bukti keterlibatan pihak lain dan tidak ada indikasi aktivitas supranatural di tempat kejadian. Semua disimpulkan secara logis, metodis, dan tertulis rapi di berkas kepolisian. Namun, bagi sebagian penyidik, penutupan itu tidak membawa ketenangan. Salah seorang petugas bagian forensik memperhatikan sesuatu di foto-foto TKP. Pola simbol yang digambarkan di lantai rumah dan di dinding sel tahanan ternyata identik dengan lambang kuno yang tercatat di arsip lama daerah selatan Malaysia. Catatan itu berasal dari masa kolonial tentang kelompok kecil yang disebut pemanggil kelaparan. Sebuah sekte lokal yang diyakini melakukan ritual pemurnian dengan cara memanggil roh lapar yang hanya dapat dipuaskan dengan bagian tertentu dari tubuh manusia, otaknya. Sekte ini disebut telah punah lebih dari seabad yang lalu setelah seluruh anggotanya ditemukan tewas di sebuah gua. Tubuh mereka kaku dalam posisi bersila menghadap simbol yang sama. Lingkaran dengan 3 garis berputar ke arah dalam. Tidak ada bukti bahwa penyembuh dari Ulu Temyang memiliki hubungan langsung dengan sekte itu. Namun kesamaan pola, tata letak ritual, dan bau dupa yang sama dilaporkan di 2 tempat yang berbeda waktu 100 tahun, membuat sebagian orang di kepolisian memilih untuk tidak lagi membicarakannya. Dan hingga kini, berkas kasus itu tetap tersimpan di ruang arsip Seremban tanpa catatan lanjutan. Namun konon, petugas yang bertugas di malam hari di ruangan itu terkadang mencium bau dupa samar, bau yang hanya muncul ketika udara benar-benar hening. Beberapa minggu setelah kasus ditutup, satu foto dari tempat kejadian mulai beredar diam-diam di antara petugas penyidik. Foto itu diambil tepat sebelum olah TKP dimulai. Menunjukkan ruang tengah rumah penyembuh, tirai terbuka lebar, dan cahaya pagi menembus dinding yang penuh simbol. Namun, di sisi kanan gambar, di balik tirai itu, tampak bayangan samar berdiri tegak. Tidak ada siapapun di sana saat foto diambil, dan tirai itu sudah terbuka sepenuhnya. Kini rumah itu dibiarkan kosong, jendelanya tertutup debu, dan pintunya digembok oleh pihak berwenang. Tapi setiap kali bulan purnama tiba, beberapa warga sekitar mengaku mencium aroma dupa terbakar melayang dari arah rumah itu. Tidak kuat, hanya samar, cukup untuk membuat mereka berhenti melangkah dan menatap rumah itu lebih lama dari seharusnya. Dan kadang, di malam yang benar-benar sepi, beberapa orang bersumpah mendengar bisikan pelan dari dalam rumah. Suara yang terdengar seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan sesuatu. Sudah selesai, yang jahat sudah keluar. Setelah itu, hanya keheningan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya udara yang tiba-tiba menjadi lebih dingin dari sebelumnya.